Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sonia Patalia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program studi Bahasa Indonesia di Universitas Galuh. Hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi teks puisi dengan model pembelajaran problem listening dengan bantuan media audiovisual. Terima kasih. Oke anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ya, betul ya, karena itu untuk meningkatkan konsentrasi kalian juga. Oke? Nah, sebelum hari ini kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar, ya. Ada yang mau memimpin? Oke, silakan Sandi memimpin. Sikap berada mati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Ajeng. Amelia. Ananda. Ananda Putra. Adi. Nah, alhamdulillah anak-anak, hari ini semua masuk, jadi kita bisa belajar dengan baik. Nah, sebelum kita belajar dimulai, alangkah baiknya yuk kita buat yel dulu biar kalian semangat ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah hari ini kita semangat ya. Semangat belajar bahasa Indonesia ya. Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang teks puisi, hari ini ada yang tahu nggak kita belajar tentang teks apa? Saya Bu, Ya. tentang unsur pembangun puisi. Tentang unsur pembangun puisi. Hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun puisi. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai lagi? Ya, Besha. Bu,
unsur pembangun puisi itu apa? Nah, berarti penasaran ya, unsur pembangun puisi itu seperti apa? Nanti kita ada dua, unsur pembangun puisi ada lahir sama batinnya. Penasaran? Ya, nanti kita belajar ya, oke? Oke, karena minggu kemarin kita sudah belajar puisi, teks puisi, manfaatnya juga banyak banget gitu ya. Puisi itu yang pertama manfaatnya waktu itu apa? Ya, kalau kita kemarin sudah belajar puisi itu manfaatnya bisa menambah wawasan begitu ya, atau menambah penghasilan. Hari ini unsur membangun puisi, kalian bukan hanya sekedar tahu puisi itu seperti apa, tapi kalian bisa tahu nih dalamnya, dimulai dari judulnya kalian bisa tahu tentang apa, temanya kalian bisa tahu begitu ya, agar kalian bisa menghayati puisi itu seperti apa. Nah, itu manfaat dari pembelajaran unsur pembangun puisi hari ini. Paham anak-anak? Paham. Oke, nah hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Oke? Bisa dimulai? Oke anak-anak, sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama merumuskan unsur-unsur pembentuk teks puisi, lalu yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dan jenis-jenisnya, dan yang ketiga menulis puisi. Oke, siap ya? Oke, Ibu siapkan dulu ya, kalian bisa simak, silakan. Terdengar suaranya? Silakan. Tak ada yang lebih sama dari kehidupan ini. Tidak akan ada kecenderungan kepada orang beriman. Tak ada yang lebih bijak dari kehidupan ini. Dihapusnya tidak kakinya yang satu lagi. Tak ada yang lebih harus dari kehidupan ini. Bijaksana yang tak terlupakan setelah. Oke anak-anak, tadi sudah menyaksikan video yang Ibu tayangkan. Sebelum kita melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya Bu, tema puisi tadi apa ya Bu? Tema puisi tersebut apa? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, puisi tersebut bertemakan tentang cinta. Puisi tersebut bertemakan tentang cinta, betul? Tahu dari mana? Dari videonya gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, kalau Sapardi Djoko Damono itu siapa Bu? Nah, Sapardi Djoko Damono itu siapa nih? Nah, ini yang membacakan puisi tadi Sapardi Djoko Damono. Tapi ada yang tahu nggak Sapardi Djoko Damono itu siapa? Saya Bu, seorang penulis puisi. Penulis puisi, betul, seorang karya sastra begitu ya, penulis puisi hebat. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu, apakah puisi harus memakai kata yang berlebihan? Ibu, apakah puisi harus dengan kata-kata yang berlebihan? Nah, ada yang mau jawab tidak? Saya Bu, tidak, itu hanya untuk pemanis saja. Enggak Bu, hanya pemanis saja begitu ya, tapi bukan berarti harus semuanya berlebihan atau lebay begitu ya. Tadi sudah ada beberapa yang bertanya seperti biasa, apa? Diberi apa? Bintang. Poin ini sebagai poin ya, kalian simpan, kalian tukarkan nanti saat mau ujian ya. Ditukarkan dengan apa? Hadiah. Tadi siapa yang bertanya? Kamu, satu, terus iya, tentang cinta katanya gitu ya. Terus ini satu. Siapa lagi? Satu lagi tadi. Oke, tepuk tangan dulu dong buat yang sudah bertanya dan menjawab. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar unsur pembangun puisi. Ada dibagi dua nih. Yang pertama ada unsur batin, yang kedua ada unsur lahir. Nah, sekarang ada unsur lahir. Coba perhatikan ke depan ya. Ada unsur lahir. Yang pertama diksi. Diksi itu apa? Diksi itu adalah pemilihan kata. Jadi di dalam puisi itu kata-kata itu harus dipilih. Tidak boleh sarkasme begitu ya, tidak boleh juga menjurus kepada hal-hal yang memang bisa menimbulkan keributan begitu ya. Jadi diksi-diksinya dipakai seperti tadi temannya bilang kan, Bu, apakah harus
harus menggunakan kata-kata yang berlebihan. Nah, di sini, jadi kalian harus bisa memilih dan memilah kata-kata yang baik untuk dimasukkan ke dalam puisi. Lalu yang kedua adalah imaji atau imajinasi. Begitu ya, imajinasi kalian yang akan dimasukkan ke dalam puisi yang akan kalian tulis, begitu ya. Lalu juga yang ketiga ada kata konkret. Oke, jadi kata konkret itu adalah kata yang memunculkan itu dari mana? Dari panca indera, dari mata, dari telinga yang akan kalian salurkan terhadap isi puisi kalian. Begitu ya, itu kata konkret. Lalu juga yang keempat adalah rima. Rima itu apa? Nah, perhatikan ya. Saya akan menjelaskan tentang rima. Rima itu bunyi. Ya, rima itu adalah bunyi. Misalkan seperti ini. Aku adalah binatang jalang dari kumpulan terbuang. Nah, coba lihat, rima itu kan bunyi. Ini ang juga. Paham nggak maksudnya? Aku adalah binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Jadi rimanya bunyinya itu bunyi akhirnya sama, begitu ya. Ang, atau kalau misalkan aku, di sininya aku, di sininya berarti yang keduanya atau baris yang keduanya ku juga atau u, begitu. Yang penting sama, bunyinya itu sama. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, dilanjutkan terhadap majas. Majas itu apa? Majas itu adalah gaya bahasa. Majas juga dibagi menjadi beberapa bagian, begitu ya. Tapi untuk majas ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Penasaran nggak? Penasaran dong pastinya ya. Ya, jadi kalian akan membahas tentang majas nanti di pertemuan selanjutnya. Setelah ini baru unsur lahir ya. Lalu juga ada unsur batin. Nah, tema. Tema itu apa? Ide pokoknya. Ide pokok suatu cerita itu adalah tema. Ya, lalu juga rasa, gitu. Rasa itu apa? Rasa juga sama, ditimbulkannya dari mana? Dari panca indera yang akan kalian rasakan saat kalian membacakan suatu puisi. Oke? Lalu juga ada nada. Nada juga sama. Nada itu feeling, rasanya juga sama, begitu. Apa yang kalian baca, apa yang kalian perhatikan atau simak dalam sebuah puisi akan lahir di nada kalau kalian ini dari panca inderanya masuk, begitu. Panca indera itu apa aja? Mata, telinga, begitu ya. Yang kalian dengar, yang kalian rasakan, begitu. Lalu juga di sini ada amanat. Amanat itu dibagi menjadi dua. Ada amanat tersirat, ya. Amanat itu apa sih? Amanat itu pesan. Ya, dibagi menjadi dua, ada tersirat, ada tersurat. Nah, kalau tersirat itu seperti apa? Tersirat itu tidak ada di dalam buku, jadi kalian harus menyimpulkan sendiri gitu. Menyimpulkan sendiri apa isi dari puisi tersebut. Tapi kalau tersurat itu biasanya tertulis. Begitu. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, tadi sudah ada sesi tanya jawab. Sekarang dilanjutkan dengan pembagian kelompok. Seperti biasa, pembagian kelompoknya kalian nomor 1 mencari teman atau pasangan kalian nomor 1 lagi. Berarti nomor 1 nanti berkumpul dengan nomor 1 lagi, dan itu menjadi kelompok nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, seperti itu seterusnya.
kelompok begitu ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, berarti sudah berkelompok masing-masing. Sekarang dengarkan arahan Ibu ya. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja, per kelompok satu-satu ya. Kalian kerjakan, tapi hasil dari pekerjaan ini kalian simpan di QR barcode. Oke, ada aplikasinya QR barcode-nya? Ada. Kalian simpan di QR barcode. Nanti prosesnya jadi hanya satu teman yang akan menjadi presentasi. Teman yang lain akan berkunjung ke kelompok lain untuk menyaksikan presentasi teman yang lain. Paham? Nah, tapi dengan satu syarat, kalian kalau ingin tahu hasil dari kelompok lain harus scan barcode-nya yang ada di orang yang akan presentasi. Oke, paham ya? Lalu setelah itu, dengan satu catatan, kalian isi lembar kerja ini di QR barcode atau aplikasi QR barcode dan nanti akan di-scan oleh teman yang akan berkunjung untuk presentasi. Ya, lalu setelah itu, kalian nanti akan Ibu bagikan kertas post-it. Silahkan kalian tulis saran, kesan, ataupun penilaian kalian terhadap teman yang sudah presentasi, dan waktunya adalah 15 menit. Paham? Oke, siap? Ya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang nanti ini Ibu sudah siapkan karton dan kertas post-it. Ibu bagikan satu-satu, nanti tempel LKPD-nya di sini. Lalu jangan lupa scan barcode nanti ya jawabannya, dan kertas post-it-nya nanti tempel di sini juga. Oke, paham ya? Silakan. Awas kena baju soalnya itunya hitam, apa namanya? Ini hitam. Ini untuk kelompok. Oke, sama-sama. Ini. Oke, anak-anak, dengarkan, lihat sini. Kalau sudah, jangan lupa ya, ini sudah selesai, dikerjakan semua sudah? Sekarang putar. Jadi kelompok 1 yang presentasi tadi 1 orang ya. Sisanya ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, dan kelompok 4 ke kelompok 5. Waktu presentasinya hanya 10 menit. Oke? Oke, silakan dimulai.
sana dibuatnya oleh orang Murdani Tulkadri. Bisa dilihat. Terus di sini ada petunjuk latihan tugas. Tuliskan jawabanmu pada laporan hasil kerja siswa. Di sini ada katanya, makna denotasi, makna konotasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadi dari Komando 3 yang akan mempresentasikan dan internet. Jadi sebelum saya mempresentasikan ini, kalian diwajibkan untuk cek ya. Pertama-tama di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini diisi oleh menelaah unsur pembangunan teks puisi yang berisi juga perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Dan kedua di sini ada indikator pencapaian kompetensi yang di sini isinya ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan kata, konotasi dan denotasi dalam teks puisi. Yang kedua ada menemukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca dan diperdengarkan. Yang ketiga ada menelaah unsur-unsur pembangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya nama saya Intan Namanya dari sebelumnya saya sosial dan lain-lain dapat mendengarkan atau membaca. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Identifikasi penggunaan konotasi dan denotasi dalam teks puisi. Ibu sudah nilai keseluruhan kelompok, lalu juga dilihat dari saran dan penilaian teman-teman yang lain.
ada satu kelompok yang semuanya kelompoknya bagus. Tepuk tangan dulu buat kalian dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Semua kelompoknya bagus, tapi ada satu kelompok yang nilainya lebih bagus di antara teman-teman kalian, baik dari segi presentasinya, isinya, dan juga saran dan kritik dari teman-temannya. Ya, penasaran nggak kelompok siapa? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4 ya? Kelompok 3. Mana anggota kelompoknya? Sini anggota kelompoknya. Ke depan anggota kelompoknya. Silakan. Kelompok 3 ya. Ini silakan rewardnya kalian bagi-bagi sama teman-temannya ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempat ya. Oke, anak-anak tadi sudah presentasinya selesai, lalu juga ada pembagian reward bagi kelompok yang bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Hebat ya, hebat. Nah, setelah ini siapa yang mau membacakan puisi? Nanti Ibu beri rewardnya bintang buat ditukarkan hadiah nanti. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Oke, siapa? Gani mau. Ih, hebat, tepuk tangan dulu dong. Oke, Gani silahkan ke depan. Hebat, udah mau baca puisi. Oke, silakan Gani. Mau dibaca di apa? Ada di handphone? Oke, silakan. Teman-teman yang lain perhatikan nih. Gani mau membacakan puisi. Hujan bulan Juni, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik-rintiknya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu jalan. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap disiram akar pohon bunga. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini poinnya tadi berapa yang nyanyinya poin? Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke, hari ini tadi kita sudah menyelesaikan tujuan kita hari ini pembelajaran, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun puisi yang sudah kalian tadi presentasikan per kelompok, begitu ya. Kalian sudah menyelesaikan tujuannya, lalu juga menuliskan puisi tadi di QR barcode-nya. Nanti saya akan periksa satu persatu, begitu ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya itu adalah tentang, tadi Ibu juga sudah singgung tentang unsur kebahasaan dari teks puisi. Tadi kan ada majas, begitu ya. Kalian boleh baca-baca dulu bukunya itu yang ada di buku paket, silahkan baca untuk menambah wawasan kalian di pembelajaran selanjutnya, begitu ya. Lalu juga kita sudah membahas tentang unsur pembangun puisi, yaitu yang pertama tadi ada unsur lahir dan unsur batin, begitu ya. Kalau unsur lahir dan unsur batin tadi kalian juga sudah sudah mengenal, sudah lebih mengetahui. Maka dari itu manfaat yang akan kalian rasakan itu pasti akan ada bedanya ketika kalian belum belajar tentang unsur pembangun puisi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham ya? Kalau sudah, untuk minggu depan tadi juga sudah Ibu singgung sedikit, begitu ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks puisi. Tadi tentang majas dan lain-lain. Oke, baik? Ya? Paham? Jadi kalian boleh baca-baca dulu di buku kalian, di buku paket, silahkan kalian baca-baca dulu untuk memperkaya wawasan kalian. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat ilmu yang Ibu sampaikan. Ya, sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.